Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan kuliah tentang ekonomi politik. Perkuliahan melalui channel Kusuma Larang TV. Mudah-mudahan walaupun ini perkuliahan jarak jauh, tapi tidak mengurangi makna kita di dalam berkuliah. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan perkuliahan secara normal. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ekonomi politik. Terutama kita akan membahas tentang sosialisme. Seperti apa sosialisme? Jadi kalau dalam pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang ekonomi politik klasik, gitu. Maka kemudian kita membahas tentang bagaimana itu kapitalisme, dan sekarang kita akan membahas tentang sosialisme. Jadi sosialisme itu dilihat dari sistem ekonomi politik adalah sebuah sistem sosial yang dilandaskan pada prinsip komune atau kebersamaan. Bersosial itu kan pada dasarnya adalah menjalin sebuah kebersamaan, berhubungan satu sama lain, di mana alat-alat produksi itu dimiliki secara bersama. Alat-alat produksi atau means of production itu bersifat kolektif. Jadi masyarakat itu hidup dalam sebuah komune begitu, dalam kelompok-kelompok yang mereka melakukan sebuah usaha bersama, hidup bersama, menjalankan aktivitas ekonomi bersama, keuntungannya dinikmati bersama, rugi pun ya ditanggung bersama. Kurang lebih seperti itulah sosialisme itu. Tapi kalau kita membahas sosialisme, tentu kita harus bagi babak sosialisme itu pada 3 babak. Ya, yaitu sosialisme sebelum Karl Marx atau sosialisme sebelum Marx, sosialisme Marx itu sendiri atau Marxisme, dan sosialisme sesudah Marx atau sudah Karl Marx. Kita akan bahas satu persatu bagaimana sosialisme sebelum Karl Marx. Sosialisme sebelum Karl Marx itu dikenal dengan sosialisme utopis. Utopis itu angan-angan, impian begitulah. Istilah utopis sendiri berasal dari utopia. Jadi sosialisme utopis itu berasal dari kata utopia, yang pertama kali muncul dalam buku karya Thomas More. Thomas More ini lahir hidup pada tahun 1478 sampai 1535. Ya, dalam buku Utopia karya dari Thomas More ini itu berbicara tentang masyarakat sempurna. Yang tadi saya gambarkan, masyarakat yang hidup dalam sebuah komune, mereka menjalin kebahagiaan bersama, hidup bersama tanpa konflik dan sebagainya. Ada keuntungan bagi bersama, ada kerugian tanggung bersama. Jadi mereka hidup dalam sebuah komunitas, dalam sebuah komune. Itu yang disebut dengan masyarakat sempurna. Itu semacam cita-cita atau angan-angan atau impian. Dalam kenyataannya ada kehidupan yang seperti itu, ya tentu sampai hari ini kita belum bisa menemukan kecuali dalam buku Thomas More itu. Kehidupan yang memang semuanya adalah menjalin sebuah kebersamaan, minus konflik, tanpa konflik sama sekali, berbagi dalam keuntungan, tidak ada persaingan. Nah, itu barangkali dalam kehidupan nyata itu susah kita buktikan, makanya disebutnya sosialisme utopis. Cetak biru pertama utopia itu sebetulnya diawali dari pemikiran Plato yang hidup pada 380 sebelum Masehi. Plato dalam sebuah bukunya Republika itu mencanangkan sebuah bentuk negara ideal yang dirancang, diatur, dan dikendalikan oleh para filsuf. Jadi Plato itu punya sebuah angan-angan bahwa negara itu hanya bisa benar-benar sejahtera, bisa benar-benar ideal ketika negara itu dipimpin oleh para filsuf. Nah, tapi memang pada kenyataannya, makanya katakanlah Plato juga dianggap sebagai pemikir yang utopis gitu ya, karena memang pada dasarnya pemimpin-pemimpin berkelas filsuf ini kan pada saat sekarang memang sulit kita cari. Pemimpin-pemimpin sekarang dalam kondisi masyarakat yang relatif
transaksional gitu. Ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang ditendang gitu kan. Sulit sekali kita untuk mengatakan bahwa pemikiran yang disebut oleh Plato dalam Republika itu benar-benar terjadi pada dunia nyata. Tokoh-tokoh yang dapat digolongkan sebagai kelompok pemikir sosialisme utopis itu selain Plato dan Thomas More, itu ada Tommaso Campanella, Francis Bacon, dan James Harrington. Para mahasiswa yang saya hormati, selain sosialisme utopis, ada juga pemikiran untuk memprakarsai dan merealisasikan cita-citanya membentuk komunitas bersama dengan mendirikan koperasi. Ini sedikit berpikir realistik. Jadi kalau utopis angan-angan, impian, maka ada orang-orang yang sedikit rasional, sedikit realistik untuk mendirikan sebuah komunitas ekonomi yang di situ memiliki identitas ganda. Ya, dia adalah pemilik sekaligus pelanggan sekaligus ngurus gitu ya. Itu koperasi yang kita kenal dengan koperasi. Makanya kalau zaman Orde Baru itu kan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, maka bangunan usaha yang cocok dengan pasal 33 ayat 1 itu disebut dengan koperasi, dan itu disebut dengan sosialisme. Pemikiran Bung Hatta itu kan pemikiran sosialisme di mana koperasi sebagai sokong guru. Tapi sejalan dengan adanya reformasi, koperasi itu kan tinggal menjadi cerita-cerita masa lalu. Walaupun sekarang masih ada koperasi, tapi tidak sehebat yang digalakkan oleh pemerintah Orde Baru dulu kalau kita berbicara koperasi. Nah, orang-orang seperti Robert Owen itu yang hidup pada tahun 1771 sampai 1858 itu memang membangun sebuah bangunan usaha yang disebut dengan koperasi, yang dikenal juga dengan paralelogram. Paralelogram itu adalah tempat hidup bersama. Mereka melakukan aktivitas ekonomi bersama, paralelogram. Jadi ada kehidupan yang paralel, paralelogram, yang dikenal dalam dunia bisnis itu sebagai badan usaha koperasi. Ide Robert Owen dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul The View of Society yang dicetak pada tahun 1816. Itu makanya Robert Owen itu sering dikatakan sebagai bapak koperasi karena memang menggagas paralelogram yang bangunan usahanya disebut dengan koperasi, yang di Indonesia dikenal dulu itu banyak koperasi unit desa. Nah, ide untuk merealisasikan komunitas bersama itu selain oleh Robert Owen juga dilakukan oleh Charles Fourier. Ia mendirikan apa yang disebut sebagai phalanstery. Phalanstery itu semacam ya komunitas bersama, tempat hidup bersama. Selain Owen dan Fourier juga sosialisme komunitas dikembangkan pula oleh Louis Blanc yang kemudian mendirikan koperasi produksi. Louis Blanc ini hidup pada tahun 1811 sampai 1882. Dia mendirikan koperasi produksi untuk menghimpun para produsen dalam sebuah usaha bersama. Jadi koperasi itu ya merupakan sebuah sosialisme yang realistik gitu ya. Jadi kalau ingin mempelajari bagaimana sosialisme dalam sebuah praktek nyata, ya pelajarilah koperasi begitu ya. Itu bisa sampai sekarang kita bisa pelajari koperasi karena masih ada Kementerian Koperasi dan KUKM gitu ya. Di daerah-daerah masih ada dinas koperasi, ya itulah koperasi. Kita bisa pelajari bagaimana dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi, bagaimana keunikan anggota koperasi gitu ya. Dia sebagai sebagai pemilik, sebagai owner, juga dia adalah sebagai customer, sebagai pelanggan gitu ya. Kemudian kita bicara tentang sosialisme Karl Marx, sosialis. Jadi kalau tadi berbicara sebelum Karl Marx, sekarang berbicara sosialisme Karl Marx. Jadi ketika Karl Marx hidup dan kemudian dia dengan sahabatnya yang bernama Friedrich Engels itu membuat karya-karya tulis, maka bisa kita katakan sosialisme di dalam tangan Karl Marx ini menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah gagasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Nah, Marxisme itu sendiri atau pemikiran Karl Marx itu sendiri kan pada dasarnya adalah sebuah protes terhadap sistem ekonomi pasar. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita berbicara ekonomi pasar yang digagas oleh Adam Smith, di mana diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan private liberalism, pertarungan sehat, pertarungan antar orang, antar kelompok dengan sebebas-bebasnya, di mana negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam gitu ya. Jadi negara tidak banyak intervensi. Maka itu dikritik oleh Karl Marx bahwa kapitalisme itu kata Marx itu adalah sebuah sistem yang tidak adil dan dia akan membusuk dari dalam, dia akan mati dengan sendirinya. Kemudian pernyataan Marx itu kan sekarang ternyata memang tidak terbukti. Yang terbukti ini kan sekarang komunis yang duluan mati gitu ya, atau Marxisme ini yang duluan mati. Dan kapitalisme sampai sekarang kita saksikan masih mendominasi perekonomian dunia, termasuk fenomena revolusi industri 4.0 itu adalah sebagai tahapan-tahapan dalam kapitalisme. Marx mengatakan bahwa kapitalisme mewarisi ketidakadilan dari dalam sebab tidak peduli pada kepincangan. Jadi kepincangan, kesenjangan sosial itu akan tercipta karena nanti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan Marx itu kan selalu mendewa-dewakan, mengkampanyekan sama rasa sama rata. Jadi kalau komunisme nanti yang berkuasa, maka semua orang itu sama rata sama rasa. Kenyataannya kan tidak seperti itu juga. Akhirnya yang senang-senang itu, yang berlimpah itu adalah para pejabat Partai Komunis gitu ya. Sedangkan rakyat itu kan tetap miskin. Jadi dari segi sosial, Karl Marx memandang bahwa kapitalisme itu sumber konflik jadi ada konflik antar kelas yang karena kan dia berpikir dialektis gitu ya, ada tesa antitesa. Jadi ada dalam aliran kehidupan itu Marx itu sesuai dengan filsafat Hegel itu ada dialektika kehidupan gitu ya, atau dialektika materialistis atau dialektika materialisme. Jadi selalu ada tesa dan antitesa, pertarungan antara tesa dan antitesa. Nah, kapitalisme itu pada dasarnya adalah dominasi satu kelas terhadap kelas lain, dominasi kaum borjuis terhadap kaum proletar, orang miskin, buruh, tani, proletar itu ditekan, ditindas oleh kaum borjuis. Ya, kaum borjuis itu kan tuan tanah, orang-orang kaya. Makanya kalau dulu di dalam sejarah Indonesia, dulu PKI itu kan menciptakan permusuhan dengan mencap bahwa di desa itu ada setan-setan desa ya. Ya, setan desa itu diantaranya disebutkan adalah satunya adalah kepala desa gitu ya, tuan tanah gitu kan. Bahwa rakyat itu diprovokasi untuk melakukan perlawanan terhadap setan-setan desa ini. Jadi kaum proletar itu harus diprovokasi, itu konsep Karl Marx seperti itu. Untuk menggulingkan kaum borjuis, dan negara itu baru ideal, baru sejahtera ketika proletar itu berkuasa gitu. Itu kan seperti itu. Dari segi ekonomi, Karl Marx memandang bahwa kaum kapitalis sebagai pengejar laba atau pengeruk keuntungan dengan menekan buruh sekeras mungkin. Jadi kata Karl Marx, ya itu pengusaha di mana-mana kan hanya keuntungan yang dikejar, bukan berbagi begitu. Mereka memeras keringat pekerja untuk keuntungan mereka. Dari segi ekonomi bahwa kapitalisme itu membuat terjadi kesenjangan kelas, kemudian penindasan kelas yang satu terhadap kelas yang lain. Pendekatan pertama, kemudian bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Karl Marx? Ada beberapa pendekatan. Jadi pendekatan Karl Marx itu dibandingkan dengan gagasan berpikir orang lain. Pertama adalah Karl Marx itu menganut pendekatan politik revolusioner. Jadi revolusioner ini saya katakan bagaimana kaum proletar itu harus diprovokasi untuk berani melawan kaum borjuis. Jadilah perlawanan, itu yang dikehendaki oleh pemikiran Karl Marx. Sehingga pendekatan politik revolusioner ini kemudian ditunjukkan nanti dalam sebuah revolusi Bolshevik
Jadi penganut Karl Marx itu Lenin itu melakukan sebuah revolusi Bolshevik pada tahun 1919 itu terinspirasi oleh gagasan pendekatan politik revolusioner yang digagas oleh Karl Marx. Jadi apa yang Lenin lakukan itu adalah sebagai kelanjutan dari berpikirnya Karl Marx. Jadi berpikir Karl Marx itu secara radikal itu dilakukan oleh Lenin dalam sebuah gerakan politik. Nah, pendekatan politik revolusioner ini oleh Karl Marx itu digagas dalam sebuah buku yang berjudul The Communist Manifesto. Itu buku yang ditulis pada tahun 1848 yang dikarang oleh Karl Marx dengan Engels, dengan sahabatnya. Jadi Engels ini kan sahabatnya yang membiayai Karl Marx, karena Karl Marx itu seorang yang miskin, kemudian dia dibiayai oleh Friedrich Engels. Dan dalam sebuah buku yang berjudul Kapital atau Das Kapital. Ya. Nah ini pemikiran-pemikiran besar ini oleh Lenin, maka Rusia itu menjadi salah satu kiblat dari pergerakan Marxisme dalam bentuk-bentuk yang operasional, gitu ya, dalam bentuk-bentuk politik yang radikal revolusioner. Di samping tentunya pemerintahan Tiongkok. Kemudian kita lihat bagaimana sosialisme pasca Karl Marx. Pengikut Karl Marx seperti Kautsky dan politisi sosial demokratik menganjurkan pendekatan politik kompromi kelas. Nah ini kalau tadi Lenin itu dengan revolusi Bolshevik-nya itu jelas adalah sebuah pendekatan revolusioner. Maka pengikut Karl Marx seperti Kautsky itu menganjurkan sebuah pendekatan politik kompromi kelas. Jadi kalau tadi itu bourgeois dengan proletar itu harus berantem gitu ya, sampai nanti proletar menguasai. Nah, kata Kautsky, revolusi itu bukan satu-satunya jalan. Yang bisa dijadikan sebagai jalan tengah adalah pendekatan kompromi atau politik kesepakatan kelas. Jadi politik kesepakatan kelas atau politics of class compromise adalah dengan melibatkan partisipasi para pekerja dalam kelompok-kelompok interest group, kelompok kepentingan, partai-partai politik dan proses pemilihan legislatif. Jadi kelompok pekerja itu diberikan sebuah pemberdayaan untuk terlibat aktif dalam kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat atau interest group, dalam partai politik, dalam pemilihan legislatif. Jadi mereka itu dilibatkan sebagai ikut serta mengambil sebuah keputusan. Itu yang disebut dengan politik kompromi gitu ya, pendekatan politik kesepakatan kelas. Itu sosialisme pasca Karl Marx. Nah, bagaimana teori negara Marx? Jadi Karl Marx ini tentu memiliki teori tentang negara atau teori negara Marxian ya. Jadi berdasarkan pemikiran Karl Marx. Marxian itu menyatakan, ya, jadi orang-orang yang setuju dengan pemikiran Karl Marx atau Marxian itu menyatakan bahwa konflik sosial diakibatkan adanya konflik kepentingan kelas-kelas. Jadi pada dasarnya kalau ada konflik sosial itu pada dasarnya adalah sebuah pertarungan pergulatan antar kelas. Yang tadi kalau dalam kategori Karl Marx ada bourgeois, ada proletar. Konflik antar kelas itu mengancam ketertiban sosial, kata Karl Marx. Nah, ketertiban sosial dicapai dengan memenuhi kepentingan organisasi sosial yang didominasi satu kelas. Jadi tertib itu ketika kelompok yang dominan itu terpenuhi kepentingannya gitu. Karena tentu kelompok yang dominan itu dia punya kekuasaan, punya sumber daya yang lebih kuat. Maka ketika kelompok yang dominan ini terpenuhi, maka itu akan tertib begitu. Dan kalau kelompok yang dominan itu tidak terpenuhi kepentingannya gitu ya, maka dia akan membuat keributan. Dan tentu kalau elit membuat keributan itu gampang karena dia punya uang, punya segala macam gitu ya. Kalau elit ingin mengacaukan negara tentu lebih gampang dibandingkan dengan orang miskin di desa yang ingin mengacaukan negara. Itu lebih sulit. Orang-orang kaya bikin kacau negara itu lebih mudah karena dia banyak uang. Beli senjata, provokasi, bagi-bagi duit, sewa-sewa preman dan sebagainya itu kan lebih mudah. Orang-orang besar, orang-orang elit, orang-orang kaya. Nah, jadi makanya ketertiban sosial kata Karl Marx itu akan bisa dicapai bila kelompok yang dominan itu terpenuhi kepentingannya. Dengan demikian kata Karl Marx,
ketertiban sosial itu akan terwujud ketika kelompok dominan itu menindas salah satu kelas, menindas kelas yang lain. Maka Karl Marx memandang bahwa negara itu adalah organ penindasan kelas. Jadi pada dasarnya pemikiran Karl Marx itu adalah anti negara. Walaupun akhirnya komunis pun adalah sebuah bentuk negara. Walaupun dengan argumentasi bahwa di negara-negara komunis itu pada dasarnya adalah kaum proletar yang berkuasa mengalahkan kaum borjuis. Tapi toh itu pun artinya negara. Jadi inilah barangkali paradoks dalam pemikiran Karl Marx, di mana kelompok atau kelompok-kelompok yang mengikuti pemikiran Marx itu sangat anti negara dan mengatakan negara itu adalah organ penindasan kelas. Tapi pada dasarnya bahwa dia pun mendirikan sebuah negara. Sosialisme itu akhirnya gagal. Ya, negara-negara komunis kan sekarang sudah tidak laku begitu. Jadi Soviet bubar dan Soviet yang sekarang kan mengarah kepada liberalisme. Tiongkok sendiri, China juga sendiri sekarang kan politiknya memang masih politik keras gitu ya. Politiknya masih komunis tapi ekonominya sudah liberal. Jadi kalau kita berbicara komunis sekarang, kita hampir tidak bisa menemukan mana model negara yang ideal. Korea Utara pun itu miskin. Sehingga tentu komunis itu sangat tidak menjanjikan. Dan kita bisa mengatakan bahwa sosialisme yang dalam praktek atau dalam operasional yang bersifat revolusi radikalnya dicerminkan oleh pemikiran atau oleh negara-negara komunis, oleh gerakan-gerakan politik komunis, itu sudah mengalami kegagalan. Mengapa sosialisme gagal? Sosialisme itu hanya bisa atau ampuh untuk mengatasi komune-komune kecil, ya 20 orang, 30 orang, 100 orang. Tapi kalau mengelola sebuah negara, itu dianggap tidak realistik begitu ya. Jadi akhirnya ya, sosialisme sebagai sebuah gagasan dianggap gagal. Jadi sama rasa itu pada kenyataannya sulit sekali. Jadi tetap sekarang ini kan orang sedang berpikir bagaimana dengan sistem ekonomi campuran. Jadi negara tetap punya intervensi pada hal-hal tertentu, ya, tapi kemudian juga negara memberikan kebebasan kepada individu atau kelompok untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Tapi tentu negara pun tidak boleh membiarkan persaingan secara tidak sehat. Jadi bagaimana orang miskin, orang yang tidak berdaya, maka negara itu harus melindungi, melakukan intervensi-intervensi dengan kebijakan-kebijakan. Pada prakteknya negara sosialis dan komunis menjalankan sentralisasi. Jadi pemerintahan yang sentralisasi, birokrati, kurangnya insentif, dan tidak ada gagasan baru, serta tidak akomodatif terhadap perubahan. Akhirnya mereka ambruk. Dan mereka ambruk dari dalam seperti Soviet ketika Gorbachev misalkan dengan perestroikanya begitu, membuka diri. Ya ini ya memang ketika masuk nilai-nilai baru dan masyarakat Uni Soviet kemudian mengadopsi nilai-nilai baru, cara berpikir baru, cara kerja baru. Dengan sendirinya kan gagasan komunis itu, gagasan komunis atau sosialisme itu dengan sendirinya mati. Karena memang tidak ada sama sekali miskin dengan perubahan. Mereka birokratik, mereka sentralistik, otoriter, begitu, sehingga tentu hal-hal seperti itu tidak berkenan di mata masyarakat. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Nanti silakan berikan komentar, nanti akan saya berikan tugas melalui WA, dan kemudian nanti berikan komentar pada channel YouTube Kusuma Larang TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.